Baik, Pak Barno, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa. Get ready, raise your hand please, pray, begin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anakku Namrus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya, tetap semangat. Baik, sebelum ke materi, Pak Barno mau bertanya, ya. Tadi Pak Barno sudah melihat tugas-tugas yang pekan lalu, ya, yang Pak Barno kirim video. Alhamdulillah sudah sebagian ya, baru separuh yang sudah mengirimkan di GCR. Ya, nanti Pak Barno akan cek kembali. Nah, bagi yang belum mohon segera. Nah, ini Pak Barno mau tanya, ada kesulitan tentang membuat daftar isi? Ada kesulitan? Enggak, gampang banget malah Pak. Oke. Sedikit. Jadi kalau orang-orang kan di kayak tab terus langsung muncul titik-titiknya. Kalau aku harus terus setting lagi gitu. Oh, saya langsung tap. Kalau di blog harusnya langsung nggak satu-satu, tapi kalau nggak di blog biasanya satu-satu, ya nggak apa-apa ya. Seperti itu ya Jova ya. Aku udah di blog, udah ngikutin, tapi tetap kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, udah selesai. Oke. Yang lain ada? Waalaikumsalam. Yang lain ada kesulitan nggak? Fadil? Enggak Pak, kalau saya gampang-gampang. Oke, terima kasih ya. Fadil, duduk Fadil, kok ambil tiduran Fadil? Nah, posisi kameranya mohon nah, jangan sambil tiduran dong. Fadil. Ya duduk Pak. Oh duduk, kameranya HP-nya ya yang terputar. Nah gitu ya. Ini dikebawain Pak, digeletakin. Oh gitu. Kalau pakai handphone diletakkan saja handphonenya biar nggak capek megang. Karena diganjel. Ya betul. Nah baik, untuk pekan ini Pak Barno akan memberikan tugas ya, yaitu membuat struktur organisasi. Ya. Mungkin ini sudah pernah di kelas 4, ini hanya mengulas saja ya. Mengulas saja biar kalian lebih ingatannya ternyata sudah pernah. Ya, jadi manfaatnya belajar ini atau tujuannya biar nanti ketika kalian sudah di kelas 7, di kelas 8 atau di kelas 10 di SMA ya. Nah, biasanya ada yang berkecimpung yang mengikuti kegiatan OSIS. Nah, siapa tahu nanti kalian menjadi sekretaris atau yang lain, nah, bisa membuat struktur organisasi. Nah, kan sudah paham. Jadi atau misalkan ada tugas, membuat tugas dari Bapak Ibu guru, misalkan membuat bagan atau alur, nah sama. Jadi caranya sama. Nah, yang perlu kalian ketahui untuk membuat struktur organisasi ini bisa menggunakan banyak program ya. Tidak hanya Word saja, bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan PowerPoint. Nah, itu. Nah, yang kita gunakan untuk ini menggunakan Word. Hanya saja untuk Word itu cetaknya kecil ya, dicetak kecil.
Tapi kalau misalkan ya silakan kalau mau izin mengambil minum ya, boleh silakan coba. Ya. Nah, ketika kalian membuat struktur organisasi dengan ukuran besar, seperti misalkan di sekolah dicetak besar, ya di sekolah itu ada. Kalau misalkan kalian di TU, sih ada tuh struktur organisasi sekolah kita. Itu ada di TU yang di dinding sebelah ketika masuk, jadi sebelah mana ya? Pokoknya di pinggir di pojok ya, dinding sebelah kanan ya. Ya, itu ada kalau di TU. Kalau kalian lihat itu ada. Itu dicetak dengan ukuran besar. Nah, kalau misalkan membuat seperti itu, kalian bisa menggunakan program atau software yang lain, tidak Word, tapi menggunakan Photoshop ya. Nah, tuh jadi menggunakan Photoshop. Tapi awalnya tabelnya itu menggunakan Excel, tapi kemudian di Excel dipindah ke Photoshop. Nah, bisa seperti itu atau menggunakan Corel Draw atau yang lain ya. Jadi kalau misalkan kalian membuat struktur organisasi dengan ukuran yang besar menggunakan program selain Word. Kalau menggunakan Word nanti bisanya ya kecil. Biasanya nanti buat dokumen, buat laporan, buat proposal dan lain-lain. Itu menggunakan Word. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Oke, kalau bisa Pak Baron lanjutkan ya. Sudah paham ya, jadi nanti penggunaannya struktur organisasi seperti itu. Ini mudah, insya Allah mudah, hanya saja nanti butuh kerapian saja, rapi dan kreativitas. Ya, ini Pak Barno coba share seperti bentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Baik, kalau sudah terlihat, Pak Barno buka. Nah, ini seperti ini buatnya ya. Seperti contoh di buku. Atau juga seperti ini. Nah, ini ya. Ini punya anak kelas 6 tahun lalu, Lilu. Ya, atau juga misalkan yang seperti ini tadi nih Pak Barno menjelaskan di kelas 6 Koldun ini. Ya, seperti ini. Nah, nanti penilaiannya adalah kerapian ya, kerapian, kemudian warna ya. Seperti itu. Ini baik. Pak. Cara warnain kotaknya gimana, Pak? Ya, ini Pak Barno akan jelaskan. Di format kalau nggak salah. Oke ya. Oke, ini Pak Barno akan jelaskan dari awal sampai akhir ya. Nanti kalau belum paham Pak Barno jelaskan kembali ya. Kaisan ya, Pak Barno akan jelaskan ya. Nah, untuk membuat ini menggunakan Word. Kalau Pak Barno menggunakan versi yang 2019. Nah, kalian bisa menggunakan versi yang berapa saja boleh, bisa 2010, 2013, 2016 atau 2019 untuk Word-nya ya, sama bisa ya. Oke, ini Pak Barno langsung. Yang perlu kalian perhatikan pertama adalah mengatur ukuran kertas ya. Nah, ukuran kertas ini penting di awal diatur terlebih dahulu. Kenapa harus di awal, Pak? Kan bisa di akhir. Ya, bisa di akhir juga bisa. Tapi khawatirnya ketika dicetak terpotong kertas tulisannya atau bagannya. Nah, ada tuh pengalaman juga Bapak Ibu guru ketika nyetak, Pak ini kenapa ya? Banyak bertanya ke Pak Barno, Pak ini kenapa terpotong ya? Padahal udah disetting ukurannya sudah pas, tapi masih terpotong. Nah, itu makanya harus di awal nih. Pak Barno akan kasih tahu caranya. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah ukuran sentimeter ya. Kenapa sentimeter? Ya
biar mudah dipahaminya. Ya. Kemarin di video membuat struktur membuat daftar isi, Pak Barno sudah coba jelaskan cara merubah ukuran sentimeter. Tadinya inci menjadi sentimeter. Nah, ini Pak Barno akan coba ulang kembali. Nah, caranya mengubah ukuran sentimeter di sini ya. Klik file, pilih option, kemudian advance, kemudian di display. Cari display. Nah, ini display. Pilih show measurement in unit of. Nah, di sini diganti sentimeter. Tadinya kan inci. Nah, sekarang diganti sentimeter. Standarnya inci. Nah, sekarang kita ke sentimeter biar mempermudah. Nah, ini sudah sentimeter. Nah, kemudian kita atur Kalau ukuran. saya udah langsung Pak dari sananya. Jadi nggak perlu diganti. Nah, alhamdulillah kalau sudah sentimeter. Ya. Biasanya kalau misalkan belum bisa diatur dari situ ya. Oke, ini Pak Barno coba langsung ke ukuran atau ukuran kertas di layout-nya nih. Layout-nya. Nah, layout-nya yang pertama kan bisa atur portrait atau landscape. Nah, ini coba Pak Barno putar terlebih dahulu. Nanti kita ganti landscape. Ya bebas ya. Nanti kalian bisa menggunakan portrait atau landscape ya. Nah, berikutnya ukuran kertas. Nah, ukuran kertas pada umumnya yang sering digunakan di sekolah, di perkantoran, yaitu di Indonesia ya, khususnya yang sering ya. Walaupun ukuran yang lain juga ada, tapi yang sering digunakan itu adalah ukuran A4 dan ukuran F4. F4 di sini tidak ada, namanya legal. Ya, namanya legal. F4-nya tidak ada, tapi legal kalau di sini. Di programnya namanya legal. Nah, atau bisa kita atur custom atau mengatur ukuran sendiri dengan ukuran F4. Di sini bisa diklik more, kemudian di sini kita ganti legal ya, misalkan. Sebenarnya ada cara tuh untuk membuat default. Membuat default itu membuat ukuran sendiri, nanti di sini tuh sudah ada. Tapi nanti suatu saat Pak Barno akan coba jelaskan ya. Langkah-langkahnya agak panjang. Di sini saja langsung nih Pak Barno ganti. Ukuran F4 itu ukurannya 33 panjangnya. Panjangnya 33, lebarnya 22. Wah, kurang ya. 21,59 cm. Kalau untuk ukuran panjangnya, ukuran kertas kita yang legal itu yang F4 itu 33 panjangnya atau tingginya ya. Nih 33. Kemudian ini sudah insya Allah tidak potong kalau dicetak dengan ukuran F4. Ini dengan posisi kita landscape ya. Nanti kalau misalkan kalian mau menggunakan portrait boleh. Nah, sampai sini bisa dipahami untuk ukuran. Oke, kalau sudah ada yang mengacungkan jempol Kaisan ya. Nah, ini penting nih ya. Ini Pak Barno tegaskan penting untuk men-setting ukuran kertas. Biar nanti ketika dicetak tidak terpotong. Sebenarnya juga bisa di akhir, cuman khawatirnya mengantisipasi terjadinya tidak tepat dalam mencetak. Baik, Pak Barno lanjutkan. Untuk di buku tidak ada judulnya. Nah, nanti kalian bisa tambahkan judul ya. Judulnya struktur organisasi bebas. Misalkan struktur organisasi sekolah SD Islam Al-Azhar 15 atau struktur organisasi PT Jaya Wijaya misalkan, atau Makmur Jaya misalkan, atau apa, boleh lah. Boleh ya, misalkan nih Pak Barno. Judulnya nanti ada videonya nggak Pak? Untuk video tidak ada ya. Nanti tapi yang ini, video ini yang Pak Barno rekam, nanti Pak Barno akan
share di YouTube. Jadi ini video yang Pak Barno rekam ini, yang Pak jelaskan di sini, Pak Barno share di YouTube. Nanti Pak Barno akan share linknya di Google Classroom ya. Setelah Pak Barno, ya. bisa nggak boleh nggak tulisan struktur organisasi SD Islam Al-Azhar 15 apa itunya diganti yang ada bayangnya gitu? Oh boleh, mau diganti Jo, boleh ya. Kenapa? Semenarik mungkin, tapi juga harus rapi ya Pak. Iya betul ya. Nah ini bisa diganti, boleh nih Kaisan, silakan mau ganti jenis hurufnya, bebas. Ukurannya juga Pak Barno bebaskan, silakan. Mau diwarnain, mau dikasih shadow, mau dikasih apa, silakan ya. Boleh Pak Barno persilahkan ya. Oke, ini Pak Barno lanjutkan. Nah, untuk membuat bagannya menggunakan shape ya. Klik insert, pilih shape. Nah, kita menggunakan yang rectangle ya. Ada dua pilihan, Pak Barno izinkan dua pilihan, antara rectangle atau rectangle rounded. Nih ya, yang rectangle, maaf, insert, rectangle, ini rectangle, atau yang rounded nih, yang rounded ini ya, menggunakan ini juga boleh. Jadi dua pilihan, ya. Kalau misalkan kalian mau membuat dengan bentuk yang lain, tidak diizinkan untuk tugas ini. Tapi mungkin kalau misalkan latihan atau buat sendiri boleh ya, silakan. Tapi untuk tugas ikutin saja yang ada di buku kotak atau rectangle ini ya. Baik, kalau sudah buat satu saja. Kemudian ukurannya juga nih bebas ukurannya ya. Jadi itu videonya di share kapan Pak? Ya nanti setelah selesai ini. Mungkin nanti jam 12. Insya Allah ya. Ya. Itu ya. Pak Barno. Ya. Itu tulisan struktur organisasi SD Islam Al-Azhar 15-nya memang agak ke kanan. Ya nanti bisa diatur ya. Jadi diatur di tengah. Kalau mau di ya, Pak? Iya, di tengah. Ya, misalnya di tengah. Nah, di tengah. Di atas tengah biar lebih rapi. Gitu ya. Nah, ini kita buat satu saja. Ketika mau menulis, tinggal diklik saja, diklik, kemudian diketik saja. Misalkan seperti di buku itu direksi. Nah, kemudian di blok, ya, kemudian dibesarkan ukurannya, bebas, ya, ganti jenis hurufnya, bebas juga, ganti jenis tulisannya juga bebas. Mau warna yang lain boleh. Kalau yang tulisan dalam kotak itu harus sesuai di buku ya? Iya, betul ya. Sesuai di buku ya. Nah, ini Pak Barno ini saja, hitam sajalah. Ya. Nah, kemudian warna ini juga warna shape-nya bebas ya kalau mau diwarnain nanti. Nanti Pak Barno warnain terakhir saja. Kalau sudah nih Pak Barno coba copy ya, di copy biar cepat, copy paste. Nah, atau yang lebih mudah diduplikat menggunakan Ctrl D, Ctrl D ya. Nah, ini. Nanti tinggal ganti tulisannya. Ini nah, nanti tinggal diganti jenis tulisannya. Misalkan di sini direktur personalia. Dan di sini direktur contoh. Kalau misalkan mau tulisannya bukan huruf kapital boleh, jangan diganti seperti ini. Ya. Misalkan ya, boleh. Pak Barno bebaskan ya. Kemudian direktur nah di sini direktur utama.
Nah, kalau sudah, ini kemudian ini duplikat saja lagi, duplikat. Kemudian kita ini kurang ke atas kayaknya. Pak, kalau nggak muat gimana Pak? Nah, diatur. Nah, ini nanti diatur besar kecilnya ya, disesuaikan saja. Kalau nggak muat, kecilin lagi. Ya. Jadi, Pak Barnopper silahkan diatur saja. Nah, ini kalau sudah tinggal di duplikat. Jadi ada 6. Duplikat ya. Kalau nggak muat, kurang misalkan seperti ini nggak muat nih. Ini kan muat kan? Kecilin berarti, kita undur saja. Nah, kita undur lagi. Kita kecilin dikit ya, biar muat. Baru duplikat lagi. Ada 6. Nah, ini sudah ada 6. Baru kita ganti jenis apa ini. Ganti misalkan di sini Pak Barno, ya. kalau misalnya tadi mau ngerubah kertas, itu kan nih apa yang F4 itu tadi namanya apa? Pak Barno menggunakan legal ya. Legal. Oh, legal. Nah, iya. Kalau misalnya udah mencet legal yang ada di apa namanya yang scroll itu berarti langsung sesuai dengan settingan tadi Bapak yang panjangnya lebarnya 22 cm 33 gitu? Enggak, di setting sendiri nih. Di sini kan kalau legal itu sebenarnya ukuran legal itu untuk ukuran internasional itu panjangnya 35. Sedangkan kertas kita yang ada di Indonesia itu kertasnya 33. Itu. Jadi diganti. Tapi kalau mau misalkan hanya kalau yang tugas hari ini nggak diganti nggak apa-apa. Tapi kalau mau dicetak harus diganti biar nggak kepotong. Pak, tadi saya ketinggalan di situnya. Saya tadi lupa tadi di mananya Pak. Oh ini tinggal ganti legal. Kemudian pertama kan klik legal dulu nih, misalkan sama ya. Cara yang ini juga sama saja. Klik size, kemudian legal, kemudian klik ke paper size. Nah di sini tinggal diganti sini nih, yang 33, yang 35 diganti 33. Dan klik OK, gitu. Oke Pak. Ya. Ini kalau mau dipotong nih buat pengetahuan kalian juga. Tapi kalau misalkan hanya dikumpulkan, karena ini tidak dicetak, jadi tidak diganti ukuran 33 nggak apa-apa. Ya. Ingat-ingat itu, kalau mau dicetak nanti, kalau mau menyetak apapun, untuk ukuran kertasnya itu kertas kita 33. Ya. Oke, ini Pak baru lanjutkan. Kemudian klik manajer pabrik ya, jadi sudah manajer sudah, kemudian ke sini manajer administrasi ya dan gudang. Nah. Oke, berikutnya kita copy saja nih, copy lagi. Kemudian kita ganti sini. Nah, ini tinggal diduplikat saja. Duplikat saja ya. Duplikat. Nah, ini Pak Barno kan kasih tahu cara biar merapikan, biar lurus nih. Ini Pak Barno klik, kemudian tekan shift, diklik. Kemudian nih Pak Barno klik format shape, alignment left. Nah, ini sudah lurus seperti ini. Ini bisa diatur geser dikit ya. Kemudian ini kita samakan dengan ini.
alignment top. Nah, ini sudah. Nah, berikutnya yang bawah, kita samakan, diklik, tekan shift, namanya seleksi ini namanya. Kemudian format, alignment top, kemudian alignment, pilih distribute horizontal. Nah, ini biar sama antara jarak satu dengan yang lain. Berikutnya kita samakan yang bawah juga, diklik, tekan shift ya. Tekan shift, masih ditekan shift, diklik. Kita atur ya, alignment top, kemudian alignment horizontal, distribute horizontal. Pak, kalau nggak seperti ini bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa. Ini kan buat tujuan kabar biar rapi. Ya, biar antara jarak yang satu dengan yang lain Itu sama. yang direktur keuangannya nggak disamain ya Pak? Oh, ini enggak, karena kan ini agak lebih besar, jadi nggak apa-apa. Kalau mau disamain, samain yang ini kan, yang ini tadi udah. Nah, berikutnya kita ganti, kasih garis. Tanda pertama, tanda panah dulu. Tanda panah, kemudian tebalannya 3, warnanya hitam, kemudian kita klik garis, buat garis, ini, warnanya hitam, kemudian ukurannya 3, untuk ukuran bebas ya, tebalan ini bebas, tadi Pak Barno menggunakan 3, ini Pak Barno duplikat, rotate, kemudian ini Pak Barno tarik saja, seperti ini, kemudian ini duplikat. Pak, ini kok di atasnya nggak? Nanti kita turunkan ya, nanti kita turunkan. Kalau mau menurunkan tinggal di sini nih, send backward, send to back. Nah, ini kan bisa kan? Tapi kita nanti saja ya, seperti ini, diklik, tekan shift biar lurus. Nah, kemudian yang ini kita duplikat lagi. Kemudian kita luruskan ya. Pak. Ya. Ini kita duplikat. Kenapa tadi ada yang manggil? Bagaimana? Ini kok di atasnya Pak, nanti kita turunkan ya. Nanti setelah kita buat semua, kita grup. Ya. Nah, kalau nggak di grup gimana Pak? Ya tidak apa-apa, tapi nanti hanya berantakan ketika dibuka lagi. Nah, biar di grup itu tujuannya biar nggak berantakan. Nah, ini kalau sudah seperti ini nih, tinggal kita klik ya, diklik, tekan shift. Itu di grup Pak. Ya, di grup nih, mau di grup nih, tekan shift. Caranya gimana? Nah, kalau mau nyara grup nih, Pak Barno kasih tahu ya. Tapi kalau misalkan kalian kesulitan, nggak di grup nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak. Ini Pak Barno kasih tahu caranya, diklik, tekan shift, diklik, diklik, diklik. Oh ini kurang panjang nih sinernya. Barang ulangi nih ya. Barang ulangi. Diklik nih garisnya, kemudian tekan shift. Kalau nggak ditekan shift nanti hilang satu jadinya tuh kan. Itu nggak bisa. Nah, nggak bisa kan, hilang lagi yang sebelahnya, makanya tekan shift. Tekan shift, diklik. Nah, kalau ditekan shift, yang lain nggak hilang nih. Ini. Ya, tekan shift. Nah, ketika diklik, sudah ada tanda plus tuh, diklik. Nih. Muncul, kemudian klik. Aduh. Nah, kadang-kadang lepas seperti ini nih, agak susahnya ya. Tuh, kadang lepas. Kalau lepas seperti ini, boleh nih
misalkan 3 dulu, kemudian di grup, ya. Kemudian kalau sudah nanti diklik tekan ini lagi. Nih, pas dulu ya. Tapi kalau misalkan kalian kesulitan, nggak di grup tidak apa-apa. Nah, ini kemudian format grup. Nah, ini kalau sudah di grup nih sudah. Ya kan, Bapak. sudah. Kenapa? Bapak, tadi suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Oh, nge-lag ya, Iya, mohon maaf. Internetnya nih ya. Ini seperti ini. Kemudian tekan, nah, diklik send backward, send to back. Nah, ini sudah. Kemudian ini mau diwarnain boleh nih. Warnain ya. Mau warna gradien boleh. Dipencet apa Pak? Tadi putus-putus. Tekan shift, klik shift. Shift ya. Shift. Nah, ini bisa ganti warna. Bebas warnanya. Kamu gradasi ini gradasi di sini. Kalau mau gradasi. Kalau enggak ya enggak apa-apa di warna. Bebas. Nah, kalau sudah tinggal disimpan. Klik file, save as, terus tugas 5 nama kelas. Ya. Dia dikirim ke GCR. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Kaisan, ada yang tanyakan Kaisan? Karen, berapa? Oh, putus-putus. Ya. Mohon maaf ya. Jadi yang belum jelas apa? Baru sampaikan lagi yang belum jelas. Di bagian apa yang belum? Nggak ada. Yang tadi sempat belum. Grouping, kalau mau ngegrup pencet yang mana Pak? Nah, kalau mau grup, nih Pak Barno kasih tahu ya cara ngegrup itu. Nih Pak Barno selain yang ini ya, misalkan kamu mau grup nih, jadi Pak Barno coba objek yang lain. Ini seperti ini misalkan. Nih. Nah, kalau mau membuat garis, tekan shift biar lurus seperti ini. Nah, misalkan kalian mau grup ini nih. Nah, kalau grup kan di sini kan nggak aktif nih. Di sebelah sini kan nggak aktif grupnya. Kenapa nggak aktif? Karena kan hanya satu objek yang terseleksi. Biar dua, caranya gini nih. Seleksi, gini nih. Ini agak susah kalau di Excel, di Word. Caranya tinggal diklik, tekan shift. Ini Pak baru tekan shift ya. Di keyboard shift-nya, kemudian diklik objek berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian format shape, shape format. Nah, di sini sudah aktif, tinggal di grup. Tuh. Gitu, Kaisan. Ya. Paham, Kaisan? Paham Pak. Nah, kalau misalkan tadi ini garisnya di atas. Garisnya di atas misalkan seperti ini garisnya. Ini kan di atas nih warnanya. Di atas. Nah, kalau mau dibawahkan tinggal di send to back ya. Send backward, send to back. Nah, ini sudah di bawah. Nah, kalau mau menulis di di sini tinggal diketik saja. Nah, tinggal diketik saja langsung ada muncul tulisannya. Gitu. Tapi posisinya ini terselect diklik ya. Objeknya diklik baru diketik seperti itu. Silakan ada yang lain yang ingin ditanyakan? Batas pengumpulannya sampai kapan, Pak? Ya, pekan depan ya, 1 pekan misalnya. Biasa kan. Ya, insya Allah nanti Pak Barno minggu depan Pak Barno akan rekap tugas-tugas yang sudah Pak Barno berikan sama ini nge-lag. Sama tugas yang ini
sama tugas yang ini sudah ada 4 tugas ya. Kalau nggak salah ada 4 tugas. Coba Pak Barno cek ya. Ini mana kelas room 6. Ini Pak Barno cek nih kalian. Nah ini kan belum. Oh 6 tuvel, 6 rus ya. 6 rus. Nih 6 rus nih. 6 rus. Ini udah masuk nih yang ini ya. PDTIK. Bentar. TIK sudah ada 4 sama yang ini ya. Nih Pak Barno belum sempat ngoreksi nih, ada yang belum dikoreksi. Ya. Ini sudah banyak yang mengumpulkan. Yang ini hari ini. Ya. Tuh. Mohon segera dikumpulkan tuh. Kalau nggak dikumpulkan kalian, wah banyak banget nih tugas-tugas yang dari Bapak Ibu guru. Tuh. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Alhamdulillah enggak, Pak. Enggak, Pak. Kalau tidak ada, nih Pak Barno stop share-nya ya. Oke, kalau tidak ada, Pak Barno tutup record-nya ya, biar nanti kalau misalkan kalian mau lihat tidak terlalu panjang durasinya. Kalau misalkan ini bisa dicepetin aja kalau misalkan pas mau lihat cara-caranya. Ini Pak Barno stop